Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar langsung oleh Sultan Syahrir. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Tadi aku baru saja mendengar bahwasanya ada berita kekalahan Jepang dari radio BBC. Benarkah? Benar. Inilah saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Setuju. Setuju. Kita jangan menyerahkan kemerdekaan kita. Ya betul sekali. Oke. Kemudian Sultan Syahrir menemui Soekarno dan Hatta di kediamannya untuk menyampaikan berita kekalahan Jepang yang didengarnya. Permisi Bung. Izin masuk ya. Soekarno Bung Hatta. Aku tadi telah mendengar bahwasanya Jepang telah kalah dari sekutu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Apakah berita kekalahan itu sudah terbukti secara akurat? Itu saja akurat. Aku mendengarnya sendiri dari radio BBC. Nah, Syahrir, kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membahasnya kepada dalam berbagai terlebih dahulu agar semua jelas. Baiklah, jika seperti itu. Aku izin kembali ya. Terima kasih, Bung. Sama-sama. Kemudian para pemuda menemui Soekarno dan Hatta untuk membujuk kembali agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya ya. Ada apa malam-malam di sini? Begini Bung, kami para pemuda sepakat agar proses proklamasi Indonesia segera dilaksanakan karena kesempatan seperti ini tidak akan terulang lagi. Ya, lagi pula Jepang sudah kalah dengan Amerika Serikat. Ini orang leherku. Pemuda-pemuda boleh menunduk sekarang juga. Tapi saya tetap akan teguh kepada prinsip saya sebagai teguh PPKI. Maka besok akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PKI. Masih mau dimerdekakan oleh Jepang? Toh kita mampu. Saya akan tetap kepada prinsip saya. Kalau pendapat kalian masih seperti itu, kami akan segera mungkin untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hanya bertahan untuk PPKI. Itu bukan jawaban kita. Ini sudah ketetapan ketua, kalau kalian hargai. Ya, kita memang harus merdeka tanpa bantuan PPKI. Hal ini tepat karena kekuasaan sedang kosong. Tetapi jika keputusan Bapak masih seperti itu, kami izin kami dulu. Silakan. Mari Bung. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan keduanya ke Rengas Dengklok. Permisi, atau kebukaran ada di dalam? Enggak, saya pakai coba. Permisi Bung, ada juga kami Rengas Dengklok. Bapak aku dalam pergian. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pemuda ini akan membawa ke Rengas Dengklok. Apa Pak? Itu menjauhkan pengaruh ini dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana dengan penduduk? Kalian akan membawa kami? Nah, jika kalian ingin membawa aku, maka bawa mereka. Saya akan membawa Anda, istri, dan anak Anda
keterangan psikolog. Oh, baiklah Bung, waktu kita tidak terlalu lama. Baiklah. Kemudian para pemuda menuju kediaman Bung Hatta untuk membawanya ke Rengas Dengklok. Permisi Bung. Ada apa? Mari Bung, mengantar sikut kami karena Dengklok. Mengapa saya harus ikut ke sana lagi pula? Mengapa saya harus ikut? Untuk Karangas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Lagi anaknya sudah menuju ke kota. Baiklah. Besoknya di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat tanggal 16 Agustus memenuhi undangannya dan berkumpul di gedung Pejambon II. Akan tetapi Soekarno dan Hatta tidak ada. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Kalau kamu sih? Saya juga tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika mereka sampai kembali ke Jakarta. Baiklah, kalau kamu begitu, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Bermajalah itu kami. Kamu di Indonesia, katakan di mana Soekarno dan Bung Hatta sekarang, dan aku akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum pukul 12 siang. Baiklah, saya akan dengar dulu. Tapi ingat, ucapanmu dapat kupegang. Siap, Bung. Ayo Bung, kita kembali ke Jakarta. Kita akan melakukan proklamasi sesegera mungkin. Ayo, baiklah. Kita ke Jakarta sekarang. Let's go, berlaku. Keesokan harinya, proklamasi pun dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Anda. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan Merdeka! rumahku Merdeka! Merdeka! Merdeka!